Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh yang indah ini kami mencoba mengkaji surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Inilah surat dari Allah untuk seluruh manusia. Inilah surat dari Allah buat pribadi-pribadi manusia. Inilah surat yang dikirimkan oleh Allah kepada masing-masing diri manusia. Bila kita hanya memandang, bila kita hanya membacanya saja, maka ibaratkan anak kecil yang lagi nyanyi babakan cinta. Asal nyanyi saja, tidak tahu maksudnya apa itu cinta. Walhasil cintanya anak kecil itu hanya fata morgana, bukan cinta sungguhan, karena anak kecil tidak tahu apa arti cinta itu. Yang dinyanyikan hanya sekedar menyanyikan saja, tanpa ia mengerti apa makna cinta itu. Sama halnya kita beragama dan bertuhan. Bila kita tidak tahu agama yang sesungguhnya, bila kita tidak mengenal Allah yang sesungguhnya, ibaratkan kita juga seperti anak kecil. Asal beragama, asal bertuhan, tidak tahu bagaimana mengaplikasikan makna beragama dan bertuhan itu. Semuanya hanya fata morgana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
bagaimana cara kita berlindung kepada Tuhannya manusia? Bila kita belum mengenal siapa Tuhannya manusia, apakah kita bisa berlindung kepada Tuhannya manusia? Selama ini kita hanya berlindung kepada hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita hanya berlindung kepada setan yang terkutuk. Siapakah yang ada di hati kita? Tuhankah atau diri kita sebagai Malik, sebagai raja di dalam singgasana hati ini? Bila yang wujud, bila yang ada, bila yang hidup di dalam singgasana hati kita ini masih nama manusianya, masih hawa nafsu kita sendiri yang merajai, yang menguasai, yang mentuhani singgasananya hati ini, bagaimana mungkin kita berlindung kepada Tuhannya manusia bila kita tidak mengenal, bila kita tidak bertemu kepada Tuhannya manusia? Maka mohallah kita bisa berlindung kepada Tuhannya manusia, karena kita tidak kenal kepada siapa sih Tuhan itu. Nah, ini selama ini kita terlena akan keberadaan diri manusia kita sendiri daripada menyaksikan siapa sih yang mengadakan kita selama ini, siapa sih yang mewujudkan badan-badan ini selama ini, siapa sih yang menghidupkan kita selama ini. Kita terlena di dalamnya. Kita tidak merespon sama sekali. Kita tidak tafakur sama sekali, karena kita sudah disesatkan oleh setan yang terkutuk untuk melalaikan Tuhannya manusia. Mari kita ungkap siapa Tuhannya manusia itu. Seringkali saya sebutkan ayatnya. Siapa sih Tuhannya manusia itu? Tuhannya manusia itu bukan sesebutan Allah, Gusti, dan sebagainya. Bukan itu Tuhannya manusia. Itu hanya sekedar nama-namanya saja. Bukan diri yang punya nama. Sama halnya saya, Abdul Halim. Abdul Halim ini kan hanya nama, bukan sosok pemilik nama. Jadi selama ini kita hanya mengenal nama-namanya saja, sesebutannya saja. Kita terlena kepada siapa sih yang punya nama Allah, Gusti, Sang Yang Widi, dan sebagainya. Coba kita hayati, coba kita tafakuri dalam hati kita. Adanya nama-nama sesebutan Tuhan selama ini seperti Allah, Gusti, Sang Yang Widi, entah berapa ribu
macam nama-nama Tuhan. Selama ini kita tidak memahami siapa yang bisa menyebut nama-nama itu. Coba kita sadari, coba kita renungkan, coba kita tafakuri di dalam diri kita sendiri. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama Tuhan itu di hati kita? Jika tak ada siapa pemilik nama itu, apakah mungkin nama-nama itu akan tersebut atau akan muncul? Nama Allah, nama Sang Yang Widi, nama Gusti. Nah, yang bisa berkata-kata nama Allah, nama Gusti, nama Sang Yang Widi itu siapa ini? Yang bisa mengucapkan ini loh, siapa? Bila tak ada hidup di dalam Abdul Halim ini, apakah Abdul Halim bisa berkata-kata Allah, Gusti, Sang Yang Widi, dan sebagainya? Apakah mungkin kita bisa menyebut, berkata nama-nama Tuhan itu? Nah, berarti sumber dari segala sumber nama-nama Allah, Tuhan, Sang Yang Widi, Gusti, ini kan bersumber daripada hidup. Bila Abdul Halim, bila Anda semua tidak ada hidup yang menyertai badan ini, apakah Anda bisa berkata atau menyebut nama Allah, nama Allah, nama Gusti, nama Sang Yang Widi? Coba renungkan, coba hayati. Jadi yang menyebut nama-nama itulah Allah. Jadi yang bisa menyebut itulah yang dimaksud Tuhannya manusia. Tuhan yang mentuhani manusia, yakni hidup inilah Tuhan yang mentuhani manusia, Tuhan yang mewujudkan manusia, Tuhan yang menghidupi manusia, Tuhan yang mengkuasakan manusia, Tuhan yang mengkehendakkan dan yang mendaya upayakan serta yang mengikhtiarkan manusia. Hidup inilah yang memperlihatkan mata-mata manusia. Hidup inilah yang memperdengarkan telinga-telinga manusia. Hidup inilah yang mengata-ngatakan, yang berkalam-kalamkan manusia. Bila tak ada Tuhannya manusia, bila tak ada Allah, apakah kita bisa menyebutkan segala sesuatu, bisa menyebutkan nama-nama Tuhan, bisa menyebutkan apa saja? Jadi cikal bakal sesebutan-sesebutan yang disebut oleh manusia itu kan bermula, bersumber daripada hidup. Tanpa adanya hidup, maka tak akan ada sesebutan nama itu. Jadi maka nyatalah Tuhannya manusia bagi manusia yang sudah menyadari Tuhan pencipta diri manusianya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah hidup. Allah,
tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus. Jadi pada hakikatnya seluruh manusia, seluruh makhluk bertuhankan Allah, bertuhankan hayatullah, hidup yang ada di seluruh manusia, hidup yang ada di seluruh makhluk-makhluk hidup lainnya, itulah Tuhannya semesta alam ini. Hidup itulah yang mentuhani alam semesta ini. Coba kita hayati, coba kita tafakuri di dalam hati kita, coba kita renungi dengan sedalam-sedalamnya di hati kita. Coba, apakah kita tahu segala sesuatu yang ada di hadapan kita? Apakah kita bisa tahu adanya alam semesta ini? Apakah kita bisa tahu galaksi-galaksi yang miliaran banyaknya di luar sana? Apakah kita bisa tahu kehidupan-kehidupan manusia? Apakah kita bisa tahu kehidupan-kehidupan hayawan? Apakah kita bisa tahu kehidupan-kehidupan tumbuh-tumbuhan yang kita saksikan selama ini? Tanpa Allah, tanpa dihidupkan Allah, tanpa dituhani oleh Allah. Coba rasakan, renungkan di dalam hati kita. Jadi semua tampilan-tampilan yang kita pandang, jadi tampilan-tampilan yang kita dengar, jadi tampilan-tampilan yang kita rasakan di hati ini, semuanya ada, semuanya hidup, karena hidupnya Tuhan yang mentuhani dan yang menciptakan manusia. Bila tak ada hayatullah, bila tak ada Allah, apakah bisa terwujud segala sesuatu yang kita pandang, yang kita ngerti selama ini? Coba dipikirkan, seumpama kita tidak terlahir ke dunia ini, seumpama kita tidak ada di dunia ini, apakah kita bisa tahu segala sesuatu, nama-nama segala sesuatu, nama-nama apapun, nama-nama Tuhan? Jadi yang memberitahu dialah yang menciptakan diri manusia itu sendiri, yang menciptakan alam semesta ini, yakni Allah, Tuhan seluruh alam, Tuhan sekalian alam. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, sebenarnya itulah Allah, itulah Allah, itulah Gusti, itulah Sang Yang Widi, itulah Tuhan yang Maha Esa. Berhubung selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, maka selama ini kita banyak terlena mentuhankan diri kita sendiri.
Allah sebagai Tuhannya manusia kita tiadakan, kita gaibkan di hati kita selama ini. Karena Tuhan yang nyata di dalam hati kita ini selama ini adalah diri kita sendiri. Nama manusia kita sendiri. Benarkah demikian? Sadarkah kita? Semoga Allah membukakan kesadaran itu kepada kita semua. Pada intinya Allah pun akan menyadarkan seluruh manusia, entah dengan rela hati dan ridho ataukah dengan kepaksaan, keterpaksaan, azab-azab yang sangat amat pedihnya. Jadi tinggal pilih kita sekarang memilih rela dan ridho bertuhankan Allah dengan cara mengenal Allah sejak kita hidup ini ataukah nanti ketika azab menjemput dengan paksa untuk mengenal Allah dengan adab-azab yang pedih. Jadi dikelongkop dengan paksa pengakuan-pengakuan diri manusianya. Dikelongkop dengan paksa kekuasaan kehidupan diri manusianya. Dikelongkop dengan paksa anak-anak dan istrinya. Dikelongkop dengan paksa harta bendanya. Semuanya menjadi siksa baginya. Karena apapun yang dicintai di hatinya bakal menjadi azab-azabnya. Itulah makna api-api siksa kubur atau api-api neraka. Jadi tinggal pilih mengenal Allah, bertemu Allah dengan rela dan ridho hati sekarang ini ataukah nanti setelah datang ajal menjemput di saat syakaratul maut. Jadi pembersihan hati manusia itu ada dua. Pensucian hati manusia itu ada dua. Yang pertama, sekarang kita sadar, kita rela, kita ridho kembali pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ataukah nanti ketika saat syakaratul maut tiba-tiba datang menjemput kita dengan paksa dan azab yang pedih. Semua tergantung kita sendiri. Saat ini kita mau belajar mengenal Allah ataukah nanti dengan paksa dikembalikan kepada Allah. Tinggal pilih. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Bila kita sudah menyadari bahwa hidup inilah Tuhannya manusia, Tuhan yang mentuhani manusia, Tuhan yang menghidupi manusia. Selama ini yang kita rasakan bahwa hidup ini hidupnya manusia. Berarti selama ini kita secara tidak sadar bahwa kitalah yang ngaku-ngaku sebagai Tuhannya. Selama ini berarti kita tidak sadar mengaku-ngaku sebagai Allah di hati kita. Karena bodohnya diri kita.
Berarti bila di hati kita ngaku-ngaku bahwa diri kitalah yang hidup, diri kitalah yang berkuasa, berarti selama ini kita jadi setan yang terkutuk. Karena di dalam hati kita tidak bertuhan kepada Tuhannya manusia, malah diri kitalah yang sok jadi Tuhan. Apakah ini bukan persekutuan? Mensekutukan Allah, mensekutukan Allah, mensekutukan Gusti, mensekutukan Sang Yang Widi dengan diri manusia kita sendiri selama ini. Maka dari itu Allah sudah menyebutkan, Allah sudah menjelaskan bahwa setan itulah musuh-musuhmu yang nyata. Setan terkutuk itulah yang wajib engkau perangi. Bila tak kau perangi, bagaimana mungkin engkau akan bertemu dengan Tuhannya manusia? Bila tidak engkau perangi setan-setan yang terkutuk itu, siapa setan-setan yang terkutuk itu sejatinya, sesungguhnya? Setan-setan yang terkutuk itu adalah nama diri manusia kita sendiri, nama hawa nafsu kita sendiri. Itulah setan-setan yang terkutuk, yang selama ini merajai, mentuhani di dalam singgasananya hati ini. Siapapun orangnya, apapun agamanya, tidak peduli. Meskipun Anda mengaku-ngaku orang Islam, tapi hati Anda, coba cek sendiri, apakah hati Anda sudah selamat dari godaan setan yang terkutuk, yang merajai, yang mentuhani singgasananya hati ini. Jadi meskipun raga-raga kita ini diposisikan sebagai orang Islam, namun cek hati kita, apakah hati kita juga sudah Islam di sisi Tuhan pencipta manusia? Jadi jangan merasa benar keislaman Anda sehingga Anda mengkafir-kafirkan agama selain agama Anda. Namun bila Anda sudah memahami, menyadari bahwa Tuhannya manusia itu adalah hidup yang Anda selama ini akui sebagai hidup Anda, maka Anda akan menyadarinya. Menyadari bahwa seluruh manusia itu, seluruh agama-agama yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, ciptaan hidup. Bila tidak ada hidup, apakah Anda bisa tahu macam-macam manusia? Bila tak ada hidup, apakah Anda tahu macam-macam agama? Jadi agama-agama badaniyah, jadi agama-agama syariat, termasuk Islam sendiri, bukan ukurannya hati yang berislam kepada Allah, bukan ukuran. Meskipun Anda mengaku agama Islam, tapi selama ini hati kita kan tidak Islam. Islamnya hanya casing saja. Islamnya hanya formalitas saja, agar aman setan yang terkutuk di hati kita, agar aman diri kita dari hujatan di
hujatan manusia lain bahwa kita sudah beragama dan bertuhan, agar tidak dikatakan ateis oleh orang lain. Akan tetapi selama ini kita menyadari, bagi kita yang sudah sadar bahwa selama ini kita bertuhan dan beragama hanya etok-etok saja, hanya seolah-olah saja, hanya bohong belaka, hanya kedustaan-kedustaan saja di dalamnya. Karena kita sendiri tahu selama ini kita tak bertuhan. Yang ada di hati kita, yang wujud di hati kita, yang hidup di hati kita kan selama ini setan-setan yang terkutuk itu, yang ngaku-ngaku jadi Allah, yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, yang ngaku-ngaku jadi penguasa badan-badan ini. Siapakah dia? Dialah setan yang terkutuk. Dialah diri kita sendiri yang selama ini mentuhani diri kita sendiri, yakni nama Abdul Halimnya dan nama-nama manusia kita sendiri yang nyata, yang wujud di hati kita selama ini. Sedang nama Allah, sedang kedudukan Allah sebagai Tuhannya manusia, kita goibkan, kita tiadakan di hati kita selama ini. Apakah ini yang dimaksud manusia yang sudah bertuhan? Kan selama ini kita tidak bertuhan, melainkan mentuhankan setan yang terkutuk, setan yang menyesatkan manusia daripada Tuhan pencipta diri manusia itu sendiri. Jelas? Semoga kita dipahamkan oleh Allah. Semoga kita dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentuhani diri kita selama ini, yang menghidupi diri kita selama ini, yang mengadakan diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayatnya. Malikin nas, rajanya manusia. Siapa yang selama ini jadi raja di hati kita? Kan selama ini yang jadi raja di hati kita kan diri kita sendiri, nama kita sendiri. Coba kita ilustrasikan. Selama ini yang merasa bisa beribadah, selama ini yang merasa bisa sholat, yang selama ini kita bisa ngapa-ngapain, selama ini kan yang mentuhani, yang merajai diri kita di dalam segala tindak laku apapun, kan diri kita, kan nama kita yang merajai badan-badan ini. Inilah tanda bukti bahwa selama ini kita tidak bertuhan kepada Tuhannya manusia. Karena kita selama ini bersekutu dengan setan yang terkutuk, setan yang nyata, yakni diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud hawa nafsu itu. Jadi hawa nafsu itu bukan perbuatan badan-badan, bukan perbuatan syariat-syariat. Hawa nafsu itu ada
di dalam hatimu. Laku kondisi hati yang merajai apapun, yang merajai sholat, yang merajai ibadah, yang merajai kebaikan, dan yang merajai apapun di dalam hati kita, itulah setan yang terkutuk, itulah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu juga ikut-ikut jadi Tuhan di dalam kebaikan. Dan hawa nafsu itu juga ikut-ikut menjadi Tuhan di dalam kejelekan dan kemaksiatan. Jadi ujung pangkalnya adalah pada hawa nafsu. Jika di dalam hati kita ini masih menjadi Tuhan, nama diri kita masih merasa hidup dan menjadi Tuhan di dalamnya, seluruhnya itu hawa nafsu, linafsi, semua milik manusianya. Karena manusia mentuhani diri manusianya sendiri, karena manusianya belum Islam. Di sisi Tuhan yang mentuhani dirinya. Jadi bagaimana caranya agar manikinas, agar Allah menjadi raja di hati kita ini? Caranya adalah mawas diri. Caranya adalah menyatakan diri manusia ini kembali kepada habitatnya. yakni apa? Manusia aslinya gaib, aslinya tiada, lalu jangan menjadi Tuhan. Jangan merasa ada, jangan merasa wujud, jangan merasa hidup, jangan merasa berkuasa, jangan merasa melihat, jangan merasa berilmu, jangan merasa mendengar, dan jangan merasa berkata-kata apapun. Karena semua itu bersumber dari Tuhannya manusia, yakni hidup inilah Tuhannya manusia. Ketika manusia itu sadar bahwa hidup ini Allah, maka selamatlah manusia dari godaan setan yang terkutuk itu. Mari kita lanjutkan kembali. Ilahin nas, sesembahan manusia. Ada siapakah yang kita saksikan selama ini di hati kita? Bila yang kita saksikan selama ini kita bukan Allah, bukan Tuhannya manusia, maka selama ini kita sudah menyembah berhala-berhala selain Allah, yakni berhala diri, berhala dunia, berhala anak, berhala istri, berhala harta benda, berhala kekayaan, berhala ilmu, berhala ibadah, dan sebagainya. Jadi yang menghiasi hati kita selama ini tauhid yang kita saksikan. Jadi pada hakikatnya kita belum bertuhankan kepada Tuhannya manusia, akan tetapi kita selama ini mentuhankan apa-apa yang diciptakan Tuhannya manusia. Kita hanya fokus kepada Tuhan yang diciptakan oleh Tuhannya manusia. Kita tidak fokus, kita lalai daripada siapa pencipta segala sesuatu itu.
penciptanya. Kita fokus hanya kepada ciptaannya, tapi kita gagal fokus kepada siapa yang menciptakan. Karena selama ini yang jadi Tuhan, yang jadi tauhid di hati kita adalah setan yang terkutuk, maka apa-apa yang digemarilah yang dituhankan, yakni hubbud dunya, yang akan memutuskan tali kepada Tuhannya. Jadi tali hablum minallahnya terputus, juga hablum minan nasnya juga terputus. Bila hablum minallahnya terbangun, tersambung, maka hablum minan nasnya juga terbangun, tersambung. Contoh, Anda selama ini merasa bisa sholat, Anda selama ini merasa bisa ibadah, Anda selama ini merasa bisa sedekah, Anda selama ini bisa merasa bisa menolong sesama, Anda selama ini merasa bisa kasih sayang kepada manusia yang membutuhkan uluran tangan kita. Coba perhatikan hati kita. Coba saksikan hati kita selama ini. Di dalamnya kita berharap pahala. Di dalamnya kita berharap surga. Minimal di dalam hati kita berharap agar semua amal-amal kita dibalas oleh Allah. Minimal di hati kita berharap agar kita dipuja dan dipuji oleh orang yang kita sedekahi, minimal. Nah, berarti kelihatan syariat Anda hablum minan nas. Sambung talinya kepada manusia secara syariatnya, kelihatannya. Akan tetapi di dalam hati Anda kan tidak tersambung, karena semua apa yang Anda kerjakan itu dusta. Dusta bukan lillahi ta'ala, tapi linafsi, demi kehormatan hawa nafsunya, demi kemuliaan hawa nafsunya di sisi manusia. Karena selama ini manusianya ngaku jadi Allah, tidak disadarinya selama ini. Benarkah? Nah, maka tak akan tersambung. Namun bila akhlak ilahiyah tersambung kepada Allah, maka pasti tersambunglah kepada akhlak ke manusia. Bila hablum minallahnya terbangun, maka otomatis hablum minan nasnya juga terbangun. Selama ini kita seolah-olah hablum minan nas, tapi yang melakukan di dalam hablum minan nas itu setan yang terkutuk, setan yang mentuhani apa-apa yang dikerjakannya. Namun ketika tali Allah sudah tersambung, ada hadis begini: Innama bu'istu liutammima makarimal ahlaq. Tidak diutus aku ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya. Karena selama ini manusia tidak bertuhan hatinya. Hati, qulub, hati yang disaksikan, yang dipandang oleh Allah hanya hati, bukan perilaku badan, bukan syariat badan. Bila hatinya najis, najislah semua syariat-syariat badannya.
Bila hablum minallahnya najis, maka hablum minan nasnya juga najis. Bohong, dusta. Bila sudah nyata bahwa hidup ini Allah yang mentuhani manusia, inilah yang dimaksud akhlak yang sempurna yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana kondisi hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan setan yang terkutuk di hati kita. Mengesahkan Allah daripada mengesahkan setan yang terkutuk di hati kita, yakni nama diri kita sendiri. Bila hidup sudah nyata di dalam hati kita ini bahwa hidup ini Allah, maka ketika berhubungan dengan manusia pasti yang terjadi Allah pula. Contoh, ketika Anda bersedekah, seolah-olah manusianya yang mengasih sayangi, karena kasih sayang itu sifatnya Allah, tapi seolah-olah saja manusia memandang kita sebagai hamba Allah, seolah-olah mereka memandang manusianya lah yang bisa kasih sayang, yang bisa menolong sesama, yang bisa mensedekahi orang lain. Kelihatannya manusianya yang bersedekah bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, belum mengenal hidup. Tapi bagi diri kita yang sudah nyata bahwa Allah lah yang nyata, bahwa Allah lah hidup ini, maka kan sudah tak ada diri manusianya, nama manusianya kan sudah tidak ada. Yang ada hanya af'alullah yang mengasihi sayangi hamba-hamba ciptaannya. Nah, siapa yang kasih sayang itu? Allah ataukah dirimu? Bila di dalam hatimu masih menyangka yang punya rasa kasih dan sayang itu diri manusiamu, itulah setan yang terkutuk itu. Namun bila hati kita sudah sadar bahwa singgasananya hati ini dirajai oleh Tuhan yang manusia, maka nyatalah kasih sayang Allah kepada ciptaannya. Contoh kasih sayang Allah kepada ciptaannya, ketika kita makan, tanpa hidup apakah ada peristiwa makan? Tanpa hidup apakah ada peristiwa minum? Tanpa hidup apakah ada peristiwa sholat? Tanpa hidup apakah ada peristiwa ibadah? Nah, itulah kenyataan kasih sayangnya Allah. Bila sudah nyata Allah bagi hamba-hambanya, bila sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka tak ada lain yang bisa beraf'al dan yang berkuasa kecuali Allah. Maka tersambunglah hablum minallah dan hablum minan nasnya, nyawiji, ahad, esah. Bahwa yang mentuhani manusia itu adalah Allah. Dan diri kita sudah tak menjadi setan yang terkutuk lagi. Dan diri kita sudah Islam, sudah pasrah bahwa hidup ini Allah yang mentuhani seluruh manusia, yang mentuhani dan yang mengasihi sayangi badan-badan ciptaannya. Mari kita lanjutkan lagi. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang tersembunyi.
kita selama ini kan menjadi Tuhan. Kita selama ini kan menjadi Allah. Berarti setan-setan yang terkutuk itu adalah diri kita sendiri. Sadarkah kita? Yang bersembunyi di dalam dada-dada manusia? Seolah-olah kita ini manusia yang bertuhan, namun sesungguhnya kita adalah setan yang terkutuk yang bersembunyi di singgah sananya diri kita sendiri selama ini. Selama kita belum bertuhan, selama kita belum beragama di sisi Allah. Yang membisikkan ke dalam dada manusia yang ada selama ini, cuap-cuap yang ada di dalam dada selama ini, itulah cuap-cuapnya, kalam-kalamnya setan yang terkutuk itu. Yang mana tujuan setan yang terkutuk itu menjauhkan hamba dari Tuhannya, menjauhkan Tuhan dari penciptanya. Seolah-olah kita merasa tercipta dengan sendirinya, seperti pemahaman-pemahaman orang ateis itu. Seolah-olah kita tercipta dengan sendirinya, seolah-olah kitalah yang menguasai diri kita, manusia, karena tidak bertuhan. Jadi kedudukan kita selama ini, selama belum mengenal Tuhan, selama kita belum mengenal Allah, sama kedudukannya dengan orang yang tidak beragama itu. Karena sejatinya hati kita selama ini tidak beragama dan tak bertuhan. Lebih berat mana secara syariat dan ma'rifatnya ketika hati ma'rifat ini masih kufur kepada Allah, masih ingkar kepada Allah? Kan beratan yang di dalam hati ini, sehingga apa-apa yang dikerjakan oleh badan semuanya adalah najis, bohong, dusta. Agama lahiriah dan bertuhannya secara lahiriahnya selama ini bohong, dusta kepada Tuhan pencipta dirinya. Iya kan? Coba Anda sering-seringlah tafakur seperti ini. Pasti Anda dibimbing oleh Allah langsung. Pasti kita semua akan dibimbing oleh hidup yang menghidupi diri kita selama ini, oleh Tuhan yang mentuhani diri kita selama ini. Bila kita datang dengan rela dan ridho kepada Allah, maka Allah pasti meridhoinya. Bila kita saat ini di dalam kehidupan ini enggan mencari Allah, maka Allah pun tak butuh. Biar nanti saja ketemu dengan azab-azab yang pedih ketika syakaratul maut tiba dengan tiba-tiba. Maka mata kita akan terbelalak ketakutan karena tidak tahu jalan pulang. Bagi orang-orang yang saat ini tidak mau mencari Tuhannya, karena selama ini mereka terlena dengan Tuhannya sendiri-sendiri, yakni hubbud dunya, cinta dunia. Mari kita lanjutkan lagi. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, dari golongan jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi, menyembah, menghamba, bertuhan kepada Allah. Nah, di sini kedudukan jin sama dengan manusia, dilahirkan bersama-sama dengan manusia. Jadi jin itu juga ada yang Islam dan yang kafir. Karena apa? Karena manusia dan jin itu sama-sama digoda oleh setan yang terkutuk. Jadi jin pun juga digoda setan, manusia pun juga digoda setan, jin pun juga disesatkan oleh setan yang terkutuk dari Tuhannya. Sama halnya manusia juga digoda setan yang terkutuk dari Tuhannya. Siapakah dia? Dialah hawa nafsu jin dan setan itu sendiri. Keakuan diri jin dan setan itu sendiri. Sama-sama digoda oleh hawa nafsunya supaya tidak bertuhan, melainkan mentuhani dirinya sendiri. Contoh. Ketika ada penampakan hantu yang sering kita lihat di YouTube atau yang kita lihat dengan nyata, penampakan hantu Gondoruo, Wewe Gombel, kuntilanak, sundel bolong, pocong, dan sebagainya, tuyul, dan sebagainya. Semuanya itu adalah penampakan jin yang digoda oleh setan yang terkutuk, yakni sukanya menggoda manusia. Jin yang disesatkan oleh setan yang terkutuk. Jin yang disesatkan oleh keakuan diri manusianya. Sama halnya dengan manusia. Jadi manusia juga disesatkan oleh setan yang terkutuk. Sehingga manusianya jadi koruptor, jadi pembunuh, jadi pengkhianat, jadi pembohong, jadi penjudi, jadi peminum arak, jadi penzina. Itu kan semuanya karena menuruti godaan setan yang terkutuk. Di manakah setan yang terkutuk itu singgah? Setan yang terkutuk itu singgah dan membisikkan di dalam hatinya, di dalam hati jinnya, dan di dalam hati manusianya. Karena selama ini tidak bertuhankan kepada Tuhannya manusia, yakni hidup inilah Allah. Karena selama ini praktek hatinya, hidup inilah jin dan manusianya. Tertipu oleh godaan setan yang terkutuk, yakni kita disuruh ngaku-ngaku sebagai Tuhan daripada mentuhankan kepada Tuhannya manusia selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sekilas sedikit pembahasan surat An-Nas. Semoga saya khususnya, semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah, selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Tuhankanlah Allah di hati kita. Jangan kita bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.